Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Apipah dari kelas 11 Akuntansi 1. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan atau PPh pasal 21 dan bagaimana cara pengerjaannya. Sebagai bagian dari proyek mata pelajaran administrasi perpajakan, mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21 itu. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. Kalau kalian sudah tahu apa itu pajak penghasilan pasal 21, sekarang mari kita coba memahami lebih dalam dengan mengerjakan sebuah soal studi kasus. Dengan cara ini, kita bisa melihat secara langsung bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 dalam situasi nyata. Contoh studi kasus, Haryanto adalah seorang PNS golongan 4B memiliki NPWP. Pada bulan Januari 2023, Haryanto menerima gaji pokok sebesar 4.500.000. Haryanto telah menikah dan memiliki tanggungan 2 anak, K2. Tunjangan yang diterima Haryanto antara lain tunjangan struktural sebesar 2.500.000, tunjangan istri sebesar 10%, dan tunjangan anak sebesar 2% per anak. Haryanto membayar iuran pensiun sebesar 4,75%. Berdasarkan informasi tersebut, jumlah PPh pasal 21 yang harus dibayar Haryanto setahun adalah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa besar pajak penghasilan atau PPh yang harus dibayarkan oleh Haryanto selama setahun? Untuk menjawabnya, kita akan menghitung berdasarkan data yang ada dalam studi kasus. Untuk memahami studi kasus ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu besarnya gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang diterima. Dalam soal disebutkan bahwa Haryanto menerima gaji pokok sebesar 4.500.000. Selain itu, ia juga menerima tunjangan struktural sebesar 2.500.000. Tunjangan istri yang diterima Haryanto adalah sebesar 10% dari gaji pokok, yaitu 10% kali 4.500.000 adalah 450.000. Tunjangan anak diberikan sebesar 2% per anak dari gaji pokok. Karena Haryanto memiliki 2 anak, maka 2% kali 4.500.000 dikali 2 adalah 180.000. Selanjutnya, total penghasilan bruto per bulan dihitung dengan menjumlahkan seluruh komponennya, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan struktural, ditambah tunjangan istri, dan ditambah tunjangan anak. Total penghasilan bruto per bulan adalah 7.630.000. Kemudian terdapat 2 komponen pengurang penghasilan, yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Cara menghitungnya adalah 5% dikalikan dengan 7.630.000 adalah 381.500. Dan iuran pensiun sebesar 4,75% dari penghasilan bruto dihitung dengan cara 4,75% dikali 7.630.000 adalah 362.425 rupiah. Total pengurang penghasilan 381.500 ditambah 362.425 rupiah adalah 743.925 rupiah. Selanjutnya, penghasilan neto per bulan dihitung dengan cara penghasilan bruto per bulan 7.630.000 dikurangi dengan total pengurang penghasilan 743.925 rupiah adalah 6.886.075 rupiah. Untuk memperoleh penghasilan neto per tahun, jumlah tersebut dikalikan 12 bulan. 6.886.075 rupiah dikali 12 adalah 82.332.900 rupiah.
Lalu penghasilan neto per tahun dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak karena Haryanto memiliki istri dan 2 anak. Status PTKP-nya adalah K2 dengan nilai sebesar 67.500.000. PKP penghasilan kena pajak, cara menghitungnya adalah dengan cara 82.332.900 dikurangi dengan 67.500 adalah 15.132.900 rupiah. Maka PPh pasal 21 terutang dihitung dengan tarif 15% berdasarkan lapisan tarif pajak penghasilan. 15% dikalikan dengan 15.132.900 adalah 2.269.935 rupiah. Jadi PPh yang harus dibayarkan Haryanto per tahun adalah 2.269.935 rupiah. Dengan jawabannya adalah pilihan D karena jumlahnya tersebut sesuai. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman semuanya. Sekian video dari saya, terima kasih banyak bagi yang sudah menonton, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.